Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Saat ini kita akan memulai pembelajaran kita. Belajar yang serius untuk menggapai cita-cita. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Saki Ben Sinaga. Kali ini kita akan belajar tentang matematika, tentang transformasi geometri pada posisi relatif dan translasi. Nah, pernahkah kalian menonton film Transformer? Nah, apa yang dipertunjukkan dalam film Transformer tersebut? Di situ ada perpindahan, di situ ada perubahan bentuknya ya. Jadi apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi geometri? Nah, di sini kita akan pelajari tentang transformasi mengenai posisi relatif dan translasi. Nah, jadi di sini sengaja ditampilkan gambar berupa robot transformer. Jadi untuk lebih jelas tentang transformasi, kita langsung bahas pada bab sekarang ini. Oke, untuk posisi relatif. Posisi relatif suatu titik dengan koordinat A, X, Y terhadap titik acuan tertentu T, X1, Y1 itu adalah posisi relatif A, disimbolkan dengan AT. Jadi A, titik A, X, Y itu bisa kita peroleh posisi relatifnya itu AT, dia disimbolkan itu rumusnya nanti sama dengan X kurang X1, Y kurang Y1. Jadi itu dia posisi relatifnya, tinggal kita kurangkan saja X kurang X1, Y kurang Y1. Contoh, tentukan posisi relatif dari A 5,5 dan B 2,-3 terhadap titik T 2,-3. Maka ini bisa kita peroleh nanti dia posisi relatif dari si A 5,5 itu sama dengan, karena dia tadi titik acuannya itu minus 2,3, maka langsung saja AT itu sama dengan 5 kurang minus 2, 5 kurang 3. 5 kurang minus 2 itu kan sama dengan 7. 5 kurang 3 sama dengan 2. Maka posisi relatif dari A itu adalah 7,2. Posisi relatif dari A 5,5 terhadap T minus 2,3 adalah 7,2. Nah, demikian juga dia untuk titik B. Untuk titik B juga bisa kita peroleh dia nanti posisi relatif dari B diperoleh dari B-nya itu 2,-3 terhadap titik acuan minus 2,3. Maka posisi relatif B itu sama dengan 2 kurang minus 2, minus 3 kurang 3. Maka kita perolehlah dia 2 kurang minus 2, 4, minus 3 kurang 3 sama dengan minus 6. Maka posisi relatif B itu adalah 4,-6. Nah, sekarang posisi relatif ini bisa juga kita gambarkan dalam koordinat Kartesius. Nah, tadi ini adalah posisi relatif dari A 5,5 terhadap T minus 2,3. Nah, jadi dari sini posisi relatifnya ini bisa kita ambil bahwa 5,5 ini bisa kita peroleh dari posisi 2 minus 2,3 itu kita geser sejauh 7 satuan ke kanan dan kita geser 2 satuan ke atas, sehingga diperolehlah dia A sama dengan 5,5. Jadi kesimpulannya posisi relatif dari A terhadap minus 2,3 itu adalah 7,2. Jadi sama ya dengan cara langsung rumus tadi kita gunakan. Oke, selanjutnya
posisi relatif daripada B 2,-3 terhadap titik acuan T minus 2,3 tadi, ini juga bisa kita peroleh si B ini dari menggeser T itu 4 satuan ke kanan. Lalu kita geser kembali 6 satuan ke bawah. Sehingga kita perolehlah dia posisi relatif daripada B terhadap T minus 2,3 itu adalah 4,-6. Inilah dia yang disebut dengan posisi relatif. Udah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita masuk kepada translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Jadi translasi TAB yang memetakan sebuah titik dari P, X, Y sehingga diperoleh bayangannya. Bayangannya itu kita buat pakai aksen ya. P aksen sama dengan X aksen, Y aksen itu artinya bayangan X atau kita simbolkan dengan X aksen itu diperoleh dari cara penggeseran titik X sejauh A satuan ke kanan apabila A-nya itu lebih besar daripada 0, A-nya positif ya. Sedangkan A-nya itu digeser A satuan ke kiri apabila A-nya negatif, lebih kecil daripada 0. Demikian juga bayangan daripada Y atau Y aksen diperoleh dari pergeseran titik Y sejauh B satuan ke atas apabila B-nya positif, B-nya lebih besar daripada 0, dan B itu digeser sejauh B satuan ke bawah apabila B-nya negatif, lebih kecil daripada 0. Jadi translasi AB yang memetakan sebuah titik P, X, Y untuk memperoleh P aksen, X aksen, Y aksen, ini bisa kita tulis dengan simbol P, X, Y translasi terhadap titik AB menghasilkan P aksen yaitu X, Y aksen itu. Jadi disimbolkan dia seperti ini dia ya. P dalam kurung XY tanda panah, baru di atasnya itu TAB. Jadi menghasilkan P aksen itu X aksen sama dengan Y aksen. Jadi karena ini tadi translasi ini adalah penjumlahan ya, maka ini bisa kita peroleh nanti dia P aksennya itu X aksennya jadi X tambah A, sedangkan Y aksennya itu menjadi Y tambah B. Jadi ini kita peroleh dengan cara penjumlahan ya. P aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Atau bisa dituliskan dengan simbol T dalam kurung AB titik 2 P dalam kurung X, Y tanda panah P aksen X tambah A, Y tambah B. Jadi itu dia simbol daripada translasi atau pergeseran. Dengan kata lain tadi pergeseran itu rumusnya dengan cara penjumlahan. Baik, kita buat di dalam koordinat kartesius translasi 53 dari A 1 minus 1,4. Sekarang kita lihat dulu titik A minus 1,4. Ini dia ya, titik minus 1,4. 1 dia ke kiri, 4 dia ke atas. Nah, sekarang kita translasikan, kita geser dia. 5 itu kan X, berarti 5 ke kanan. 5 ke kanan karena dia itu X, sedangkan 3-nya itu Y, berarti 3 ke atas karena dia positif. Nah, inilah dia titik yang baru yang kita peroleh. Titik yang baru yang kita peroleh itu, itulah bayangan daripada A itu A aksen. Itu adalah titik 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka titik A aksen itu sama dengan 4,7. Itulah dia dengan cara koordinat kartesius. Dan dengan cara rumus, dengan cara penjumlahan, A aksen itu sama dengan minus 1 tambah 5, 4 tambah 3. Maka A aksen sama dengan 4,7. Jadi sama dia ya. Translasi dengan cara menggeser dia, dengan cara penjumlahan juga dia sama. Oke, contoh yang kedua. Translasi minus 8,4 dari titik B 6, minus 2. Nah, sekarang kita ambil dulu dia titik 6, minus 2. Ini dia titik B
6, minus 2. Katanya ditranslasikan sejauh minus 8, berarti 8 satuan ke kiri karena dia itu X, sedangkan minus 4 berarti 4 satuan ke bawah karena dia itu Y ya. Maka kita perolehlah titiknya, ini dia. Titiknya ini adalah titik, kita hitung 1, 2 berarti minus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti B aksennya itu, bayangan daripada B itu adalah minus 2, minus 6. Itulah dia dengan cara kartesius. Sekarang kita buat dengan cara penjumlahan. B aksen itu sama dengan 6 tambah minus 8, minus 2 tambah minus 4. Maka kita peroleh 6 tambah minus 8 itu minus 2. Minus 2 tambah minus 4 sama dengan minus 6. Maka kita perolehlah dia B aksennya sama dengan minus 2, minus 6. Sama dia ya hasilnya dengan penjumlahan dengan pergeseran. Jadi arti daripada translasi itu adalah pergeseran, atau rumusnya langsung saja kita jumlahkan dia dari translasinya dengan titik awalnya. Sedangkan kalau posisi relatif tadi pengurangan ya, kita kurangkan dia titik awalnya dengan titik acuannya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan A 3,5 dan B minus 12,1 dan C 10, minus 2 ditranslasikan oleh T minus 9,3. Maka langsung saja kita buat dengan rumus penjumlahan ya. Kalau untuk A, berarti A aksennya itu bisa kita peroleh 3 tambah minus 9, 5 tambah minus 3. Maka diperoleh 3 tambah minus 9 minus 6, 5 tambah minus 3 itu sama dengan 2. Maka A aksennya sama dengan minus 6,2. Sedangkan untuk mencari B aksen, kita peroleh minus 12 tambah minus 9, 1 tambah minus 3. Maka B aksennya ini bisa kita peroleh minus 12 tambah minus 9 itu minus 21. 1 tambah minus 3 sama dengan minus 2. Maka B aksennya sama dengan minus 21,2. Itulah dia bayangan daripada si B terhadap titik T minus 9, minus 3. Nah, sekarang kita masuk ke bayangan C. Maka kita peroleh dari sini si C-nya 10 tambah minus 9, minus 2 tambah minus 3. Maka 10 tambah minus 9 itu 1, sedangkan minus 2 tambah minus 3 sama dengan minus 5. Maka bayangan daripada C itu adalah 1, minus 5. Jadi inilah dia bayangan daripada A, B, dan C. Baik, contoh selanjutnya. Tentukan bayangan daripada A 3,5, B minus 12,1 dan C 10, minus 2 oleh translasi T minus 9,3 dilanjutkan translasi 2,5, berarti 2 kali translasi dia. Jadi kalau dengan cara rumus berarti 2 kali penjumlahan lah ini. Maka A aksennya itu sama dengan 3 tambah minus 9 tambah 2, Y-nya 5 tambah minus 3 tambah 5. Maka A aksennya itu sama dengan 3 tambah minus 9 minus 6 tambah 2 minus 4. Sedangkan si Y-nya 5 tambah minus 3, 2 tambah 5, 7. Maka A aksennya sama dengan minus 4,7. Untuk mencari B aksennya, langsung saja minus 12 tambah minus 9 tambah 2. Sedangkan si Y-nya 1 tambah minus 3 tambah 5. Maka kita perolehlah di sini minus 12 tambah minus 9 minus 21 tambah 2 minus 19. Sedangkan untuk si Y-nya 1 tambah minus 3 minus 2 tambah 5 sama dengan 3. Maka diperolehlah B aksennya sama dengan minus 19,3. Baik, untuk mencari C aksennya, bayangan daripada C-nya itu sama dengan 10 tambah minus 9 tambah 2. Itu untuk mencari nilai si X. Ya, 10 tambah minus 9 tambah 2. Sedangkan untuk si Y, minus 2 tambah minus 3 tambah 5. Maka kita perolehlah dia C aksennya untuk si X-nya sama dengan
10 kurang 9, 1 tambah 2, 3. Untuk si Y-nya, minus 2 tambah minus 3, minus 5 tambah 5, 0. Maka bayangan daripada C itu adalah 3,0. Itulah dia bayangan daripada A, B, dan C kalau dia dua kali translasi. Jadi translasi T minus 9,3 dilanjutkan translasi 2,5. Jadi kita perolehlah dia bayangannya. Sengaja Bapak buat di sini aksennya ada 2, itu menyatakan 2 kali dia ditranslasikan. Baik, contoh yang lain. Tentukan daerah asal dari bayangan P atau P aksen 3,5 oleh translasi T minus 9, minus 3 dilanjutkan translasi 6,7. Di sini kita lihat yang diketahui adalah bayangannya, P aksen yang diketahui. Berarti yang dicari adalah P-nya, X, Y-nya. Maka dari sini bisa kita peroleh P aksen 3,5 itu kita peroleh dari X tambah minus 9 tambah 6. Sedangkan Y tambah minus 3 tambah 7. Itulah dia yang menjadi hasil P aksen 3,5. Maka untuk si X kita perolehlah di sini P aksennya ini bisa kita peroleh dari X tambah minus 9 tambah 6, Y tambah minus 3 tambah 7. Maka P aksennya itu sama dengan kita jumlahkan X kurang 3, Y tambah 4. Jadi kita jumlahkan dia. Nah, karena sudah diketahui dia P aksennya itu X aksen, Y aksen itu 3,5, maka kita cari si X-nya. 3 itu sama dengan X kurang 3. Maka X sama dengan 6. Dan si 5 itu sama dengan Y tambah 4. Maka dari sini kita perolehlah Y sama dengan 1. Sehingga daerah asalnya itu adalah P, yaitu X, Y. Maka kita perolehlah P-nya itu adalah 6,1. Karena sudah kita peroleh nilai X-nya sama dengan 6 dan nilai Y-nya sama dengan 1. Itulah daerah asal daripada P aksen 3,5 yang ditranslasikan tadi. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan diulang-ulangi lagi pelajarannya, dikerjakan soal-soalnya, terus berlatih sehingga kita mampu. Ingat, matematika itu pelajaran yang mudah asal kita mau berlatih. Allah bisa karena biasa. Tetap semangat. Salam sehat.